Kebakaran hebat melanda pabrik produksi plastik milik PT Unggul Karya Semesta di Kampung Jampang, Desa Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Situasi di lokasi pun mencekam saat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam pabrik yang terbakar. Api dengan cepat menjalar ke bagian bangunan lain. Besarnya api diduga dipicu banyaknya material mudah terbakar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berjibaku menjinakkan api agar api tidak merembet ke bangunan lain, termasuk ke permukiman warga. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik berlarian menyelamatkan diri. Warga yang rumahnya berdekatan juga ikut panik, takut api menjalar ke rumah mereka. Sempat terjadi adu mulut antara sejumlah warga dengan relawan di lokasi kebakaran. Untuk awal langsung membesar ke laporan dari sektor Gunung Putri dan Cilengsi langsung merapat ke lokasi. Sampai sekarang api belum dapat dikuasai. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga berasal dari sambaran petir yang mengenai area lantai 2 pabrik. Hingga minggu petang, proses pemadaman masih terus berlanjut. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada hari Minggu malam pukul 19.10 waktu setempat. Presiden disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang, Iwao Hori, Kepala Protokol Negara Jepang, Tadayuki Miyashinta. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, dan Atas Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo, Laksma Teni Hidayatur Rahman, turut menyambut kedatangan Prabowo. Presiden Prabowo Subianto diagendakan untuk melakukan panggilan kenegaraan Kaisar Jepang Naruhito. Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Sebelumnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kerjasama. Hubungan persahabatan kedua negara juga perlu dijaga. Indonesia dan Jepang akan membahas isu perdagangan hingga teknologi. Pertemuan ini juga akan menyinggung kerjasama di bidang kehutanan dan lingkungan. Berkenaan dengan agenda beliau, di Jepang beliau akan memenuhi undangan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Takaichi. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan mendiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan. Pemerintah putuskan MBG akan disalurkan hanya 5 hari dalam 1 pekan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pembagian MBG bagi pelajar dan ibu hamil.
Untuk para pelajar, selanjutnya MBG akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan atau dari hari Senin hingga hari Jumat. Keputusan ini diambil setelah rakortas virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, khusus bagi daerah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal, dan daerah dengan risiko stunting tinggi, MBG tetap disalurkan selama 6 hari. Dadan menyebut langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah khusus tersebut dapat tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup setiap hari. Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Dalam pesta rakyat bertema Istana untuk Rakyat, pemerintah menyiapkan puluhan ribu paket sembako hingga panggung hiburan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat bertemakan Istana untuk Rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Acara ini menghadirkan bazar, pasar murah, hingga panggung hiburan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk berbagi kebahagiaan Idul Fitri, khususnya bagi warga yang tidak mudik maupun pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Pemerintah menyiapkan 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan bagi masyarakat. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja UMKM. Diharapkan semuanya masyarakat bisa merayakan Lebaran. Tadi kita berikan kupon 100.000 kupon, satu kupon itu Rp500.000. Jadi ada untuk sembako, ada juga untuk barang. Barangnya apa? Nah, sekalian juga untuk menghidupkan UMKM, pedagang-pedagang. Nah, dari ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya. Nah, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat peran dalam mendukung stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 9 jenderal akan mengajukan citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Refli Harun selaku koordinator Troya, tim kuasa hukum Roy Suryo Tiva, menggelar konferensi pers pada Minggu siang. 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga sipil bergabung mengajukan gugatan terhadap PN Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Refli menyebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga berupaya melakukan penyelundupan hukum dalam persangkaan di kasus dugaan ijazah palsu. Tidak hanya kepada PN Jaksel, gugatan warga juga akan diajukan terhadap KPU dengan turut tergugat Presiden ke-7 Joko Widodo. Hoax apalah itu enggak, kami sama sekali tidak akan melayan atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu, terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tiva. Citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan turut tergugatnya mungkin mantan Presiden Jokowi atau Presiden pada waktu itu, karena sudah lalai tidak mengerjakan tugasnya dalam melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang diserahkan pada waktu itu ijazah, ya. Informasi berikutnya pemirsa, festival balon udara digelar di Ponorogo, Jawa Timur, namun satu balon terbakar dan jatuh di atas penonton. Ratusan penonton pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Balon bermotif berwarna orange ini tiba-tiba saja terbakar saat awal terbang. Tentu saja ratusan penonton panik dan berusaha menyelamatkan diri. Puing pecahan balon dan api berjatuhan dari udara ke atas kepala penonton. Penonton pun berlarian dan menyelamatkan diri.
Satu balon lainnya yang berwarna hijau ini malah ikut terbakar akibat terkena percikan api. Balon pun gagal terbang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Peristiwa ini terjadi di kemeriahan saat digelarnya Festival Balon Udara di Desa Japan, Ponorogo. 50 balon udara dari 50 kelompok ini akan memamerkan hasil kreasi balon udaranya di persawahan Desa Kadipaten Ponorogo. Ke-50 balon udara ini kesulitan terbang karena angin kencang. Sulit naik ini ya? Sulit naik ini, macam layangan ini. Ini angin sangat kuat ini. Sulit. Jadi nggak bisa naik? Susah, naik susah. Festival ini digelar oleh Polres Ponorogo yang mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang meresahkan warga. Kita bertujuan untuk menyiapkan wadah bagi seluruh masyarakat Ponorogo. Rencananya kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan sebagai potensi wisata, sekaligus untuk mencegah agar tidak ada warga yang menerbangkan balon udara tanpa awak sebab membahayakan dan memicu kebakaran. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diprediksi akan melakukan rotasi pemain selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.